warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Aprilia, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri Malangsa. Saat ini saya dengan Bapak sekolah saya, yaitu Bapak Azari SPD MS. Saya akan melakukan wawancara terkait modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Langsung saja saya akan melakukan wawancara dengan beliau. Selamat siang Bapak. Terima kasih Pak atas waktunya yang sudah Bapak luangkan kepada saya untuk saya meminta wawancaranya. Langsung saja Pak ya. Saya ingin melakukan ada 8 pertanyaan Pak. Semoga Bapak berkenan menjawabnya dengan singkat gitu Pak ya. Pertanyaan pertama ini Pak, selama ini apa yang Bapak lakukan dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika Pak atau rujukan moral? Baik, sebelum saya jelaskan rujukan atau rujukan dilema etika, saya mengartikan dulu dilema etika itu adalah situasi sulit di mana seseorang harus memilih antara dua pilihan. Yang keduanya secara moral benar tetapi bertentangan. Sebagai kepala sekolah dalam mengambil sebuah keputusan, saya mempertimbangkan berbagai masukan berupa informasi faktual dan segala keputusan yang saya mengaju berdasarkan aturan dari pemerintah dan aturan yang dibuat oleh sekolah yang bersinergi untuk menjalankan suasana sekolah yang nyaman, aman, dan sesuai dengan visi sekolah. Oke, baik Bapak. Selama ini saat pengambilan keputusan tersebut, terutama ada kasus-kasus di antara kedua-dua yang benar atau sama-sama salah, kebijakan apa sih yang Bapak lakukan? Nah, dalam membuat satu keputusan selalu mempertimbangkan masukan dari teman sejawat yang bisa dikatakan dituakan di sekolah, misalnya guru yang dianggap senior atau wakil kepala sekolah. Nah, tapi biasa kepala sekolah menunjuk untuk membantu tugas-tugas seorang kepala sekolah pada kondisi tertentu yang saya tidak bisa memecahkan suatu masalah, meminta dan memasukkan dari pengawas sekolah untuk mencari solusi yang terbaik. Oke, begitu langkah-langkah yang prosedur Bapak lakukan selama ini Pak ya. Oke, selanjutnya Pak, hal apa saja sih yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut Pak? Sebuah keputusan yang diambil bisa saja anggap efektif bila masalah yang diselesaikan bisa berjalan secara objektif, tidak memihak, dan dapat diselesaikan secara bijaksana tanpa menyakiti perasaan di salah satu pihak yang sedang bermasalah, baik itu guru dengan teman sejawat atau guru dengan orang tua siswa dan juga guru dengan siswa itu sendiri. Jadi berat sekali Pak ya untuk memutuskan itu ya Pak. Kira-kira ada nggak sih orang ataupun faktor-faktor yang Bapak anggap itu memang bisa membantu Bapak dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut Pak? Baik, faktor daripada kasus-kasus dilema etika ya maksudnya bisa membantu Bapak ya, tantangannya sebuah keputusan yang diambil oleh seorang kepala sekolah terkadang tidak memuaskan semua pihak atau sebagian pihak. Tentunya saya bisa memberikan pengertian kepada sebagian pihak lainnya yang bermasalah atau sebuah keputusan bersama yang diambil, misalnya dalam rapat musyawarah guru saat pembagian kelas, yang satu guru tidak suka ngajar di kelas IPS, ya kan? Yang satu lagi tidak suka ngajar di IPA. Nah, perbedaan pendapat bisa terjadi. Namun bagaimana keputusan yang saya ambil bisa dinilai bijaksana oleh semua pihak dan dirasakan adil.
Berarti dalam penyelesaian itu juga Bapak ada pernah menjadwalkan untuk menyelesaikan itu atau langsung di tempat begitu Pak? Biasa saya melakukan penjadwalan. Dia tidak terganggu dengan jadwal kegiatan yang lain dalam menyelesaikan kasus, baik kasus di guru maupun di kesiswaan dan orang tuanya untuk menyelesaikan kasus dilema etika tadi dengan memanggil secara bergantian yang bersangkutan. Setelah didapatkan jalan penyelesaian, saya akan menemukan kedua pihak yang bermasalah dan menyelesaikan permasalahan tersebut secara baik dan bijaksana. Kita struktur Pak ya, jadinya jadi keputusannya saling berpihak begitu. Iya. Ini terakhir Pak pertanyaannya dari semua yang Bapak sampaikan nih, apa sih pelajaran yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak sehingga bisa kami terapkan nanti Pak suatu hari nanti? Ya, saya mendapatkan berbagai pengalaman dari beberapa sekolah yang saya pernah bertugas sebelumnya, terutama di tahun pertama menjadi kepala sekolah. Seorang kepala sekolah bukan hanya untuk dituntut bisa menjadi pemimpin di sekolah, tapi berbagai masalah yang sifatnya kompleks harus bisa ditangani dan diselesaikan oleh seorang kepala sekolah dengan kita Pak atas penjelasannya, sudah memberikan kesempatan untuk saya. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu guru penggerak. Semoga wawancara ini bisa menambah pengalaman kita untuk mengambil keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Aprilia SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Langsa dari SMA Negeri Malangsa. Saat ini saya bersama dengan Bapak Juari SPD ST selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Langsa. Di sini saya akan mewawancarai beliau terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Langsung saja. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesempatan dan waktunya yang sudah Bapak luangkan untuk saya. Di sini saya mohon kesediaan Bapak karena saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ini Pak. Boleh. Oke, terima kasih Pak ya. Yeah. Oke, langsung saja nih Pak. Saya mau menanyakan bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang terkait dilema etika ini Pak. Oke, terima kasih Irma. Caranya kita untuk mempelajari kasus ini adalah mempelajari dan menyimpulkan kasus yang terjadi. Kemudian selanjutnya membuat kesimpulan. Dapat digunakan sebagai cara untuk menindaklanjuti pengambilan keputusan. Seperti itu yang akan dilakukan. Oke, baik Pak. Kemudian pengambilan keputusan ini kasus-kasus yang sama-sama benar atau yang sama-sama nilai kebajikan itu dalam cara menjalankannya itu bagaimana Pak? Ya, kita yang pertama mengidentifikasi dulu. Identifikasi selanjutnya membuat fakta-fakta yang terjadi. Kemudian baru kita simpulkan seperti itu. Oke Pak. Bisa Bapak jelaskan tuh langkah-langkahnya seperti apa Pak? Yang pertama kita panggil dulu yang bersangkutan, kita wawancara, kemudian kita cari jalan kesimpulannya apa, baru kita kemana arahnya yang harus kita tindak lanjuti. Oke, baik Pak. Dalam pengambilan keputusan itu Pak, pastinya kan ada hal-hal yang bisa kita anggap efektif ini Pak, kita lakukan itu. Kira-kira dalam dilema etika ini apa sih yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Yang pertama mengenali dulu Bu, mengenali yang bertentangan ya, dan menentukan siapa-siapa yang harus kita selesaikan, kemudian siapa-siapa yang harus terlibat. Setelah kita kenali, baru kita bisa membuat suatu kebijakan apa yang harus kita lakukan. Baik Pak. Kemudian Pak, dari kasus-kasus yang terjadi Pak, saat pengambilan keputusan ini sudah melakukan sesuatu itu pasti ada tantangannya Pak ya, pasti dihadapi Pak. Bisa sih Bapak jelaskan sedikit tantangannya itu Pak dalam melakukan pengambilan keputusan? Ya, yang pertama kan kita ini
banyak tantangan yang harus kita hadapi. Kadang-kadang di dalam kita melaksanakan kegiatan ini ada guru kita yang kadang-kadang ada saja alasan. Yang alasan itu memang kita lihat manusiawi, sehingga kita mengambil kebijakan itu juga harus kita lihat kemana arahnya. Kalau memang itu sesuai dengan norma-norma, harus kita tindak. Kalau dia masih dalam di luar itu masih bisa kita toleransi seperti itu. Oh, lihat dulu kasusnya Pak Iya, ya, iya. gitu, Pak ya. Iya. Itu pada penyelesaiannya harus Bapak jadwalkan atau memang kalau memang dibutuhkan saat itu juga gitu, atau ada aturan lainnya Pak? Dia begini Bu, kita lihat dulu, kita sepakati sama-sama. Kita panggil juga yang bersangkutan, kita sepakati kapan bisa kita lakukan. Karena ini menyelesaikan sesuatu itu kan tidak bisa selalu kita gegabah, harus kita sesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada pada mereka itu. Tergantung Gitu. kasus, Kita Pak, kondisikan Bu. Oh iya, gitu. Kemudian Pak, saat Bapak melakukan itu semua, adakah orang ataupun faktor apa yang Bapak anggap itu bisa mempermudah cara pengambilan keputusan itu Pak? Yang pertama kita harus berpikir secara positif dulu. Kalau kita berpikir positif, maka mengambil tindakan itu kita juga harus dengan kepala yang dingin. Kita lihat apa permasalahan yang terjadi dan apa kira-kira unsur-unsur apa yang bisa melibatkan mereka seperti itu. Maka kita harus secara dingin untuk menghadapinya seperti itu. Oke. Kemudian ini terakhir nih Pak ya. Ya. Oke, yang terakhir ini apa sih yang bisa Bapak ambil, kemudian pembelajaran apa yang Bapak lakukan sehingga itu menjadi pembelajaran juga ini bagi saya ke depannya terhadap kasus-kasus yang Bapak hadapi Pak? Untuk yang bisa diambil kesimpulan daripada semua kegiatan ini adalah kita melihat proses dulu, proses. Nah, setelah proses kita ambil keputusan sebagai acuan supaya kegiatan tersebut memang benar-benar kita lakukan sesuai dengan aturan yang ada, seperti itu. Oke, wah luar biasa sekali ya Pak. Oke, berat juga jadi kepala sekolah ya Pak untuk menentukan keputusan-keputusan yang dilematis begitu. Iya, namanya pimpinan seperti itu Bu. Kita masih banyak harus kita pikirkan. Dan kita harus ketahui juga manusia yang harus kita hadapi macam mana, kondisi dia di rumah macam mana, kondisi dia di sekolah macam mana. Kemudian latar belakang pendidikan juga terpengaruh Bu. Bagaimana kita harus mengambil sikap supaya yang kita hadapi itu juga sama-sama senang. Apalagi dengan kondisi sekarang ini kan kita tidak boleh marah-marah sama guru-guru, itu harus sama-sama senang. Atas waktu dan kesempatannya sudah meluangkan waktu yang berharga Bapak kepada saya, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Baiklah Bapak Ibu Guru Penggerak, demikian hasil wawancara saya dengan Bapak Juari selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Langsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Aprilia, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 2 Langsa, Kota Langsa. Di sini saya sudah ditemani oleh Bapak Salamuddin sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Langsa, yang mana saya akan mewawancarai beliau terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat pagi Pak Salam, apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Baik Pak Salam, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan memberikan sedikit beberapa pertanyaan. Untuk yang pertanyaan pertama adalah saya ingin menanyakan bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Iya, dilema etika ini semua kasus itu pasti ada dilema kan. Identifikasinya tentunya kita mulai yang paling awal itu dari wali kelas, kasus di sekolah, wali kelas, BPK. Kemudian kalau kita di sekolah ini ada tim penegak disiplin yang kita bentuk sampai ke sana. Nah, tim penegak disiplin juga ada skema cara bekerja. Tahapan-tahapan itu, langkah itu sudah dibuat, sudah disampaikan, disosialisasikan ke warga sekolah, itu sudah ada. Itu langkah cara identifikasi ya. Nah, masalah itu database-nya ada di BK. Itu hampir semua sekolah ada di BK. BK lah yang mengolah data itu kasus-kasus di sekolah. Nah, dengan sendirinya kan teridentifikasi dia mana kasus besar, mana kasus kecil kan. Nah, mana perlu harus cepat ditangani, mana yang boleh ditunda dulu. Nah, itu identifikasinya. Terus bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ini Pak.
yang benar sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan di dalam? Ya, sebenarnya setiap kasus itu ada memiliki kepentingan, baik kepentingan yang berkasus atau kepentingan yang dihadapkan dengan kasus kan. Nah, kalau kita dapatkan keputusan yang tepat, itu kita lihatlah dari berbagai macam aspek. Aspek itu harus kita lihat mana di sisi mana aspek yang yang mempengaruhi setiap keputusan itu. Aspek itu bisa aspeknya hukum, regulasi, aturan kan yang sudah kita buat berlawanan berbenturan tidak. Kemudian harus kita lihat juga dari sosial, karena kan lingkungan ini kan tentu yang akan berimbas dari setiap keputusan. Terus dari aspek itu kemudian aspek psikologi. Psikologi tentu perlu saya lihat ini orang yang mengalami masalah tentu pasti. Ya, itulah yang karena psikologi dampak psikis kan yang ditimbulkan sudah kita ambil keputusan apa mereka merasa terzalimi atau tidak kan kayak tadi kan mana kebaikan yang lebih dominan kan, lebih dominan itu dari aspek itu memang kita lihat. Nah tentunya aspek itu gimana cara mendapatkan ini ya. Tentunya kita harus dengan leading sektor tadi kan, kita analisa, kita duduk rembu segala macam, itulah keputusan. Oke, Ya. baik Bapak. Saya mau menanyakan nih selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau sudah penanganan masalah, langkah-langkahnya yang biasa kita lakukan ini, masalah itu di sentralnya masuknya ke BK biasanya. BK itu yang saya lakukan. Yang utama itu berkomunikasi dengan orang tua siswa. Terus pola komunikasinya pun tidak sekali dua kali, berulang kali kita lakukan. Nah, bahkan ada ketika orang tuanya tidak begitu respon dengan masalah, bahkan didatangi ya, didatangi ke rumah. Itu langkah paling awal itu. Nah, langkah selanjutnya ketika itu sudah membentuk komunikasi, tentunya kita melibatkan juga kalau di sekolah sini, bahkan babin itu dipanggil. Oke. Kita undang, panggil untuk misal kasus pemukulan. Kan banyak kasus di sekolah kan, kasus pemukulan, kasus berantem. Nah, itu langkah-langkahnya. Kemudian memang itu ada skenario dalam mengambil keputusan, langkah-langkahnya. Terus langkah paling besar itu rapat tingkat forum TPD. Itu kalau untuk forum lebih besar lagi, rapat keputusan Dewan Guru itu paling akhir, paling tinggi. Saya rasa itu langkahnya. Iya Bapak, terima kasih. Kemudian ini Pak, hal apa aja yang selama ini yang Bapak anggap efektif itu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Komunikasi antar pihak. Kalau udah melibatkan pihak lain biasanya lebih cenderung ke kolaborasi kan. Tapi awalnya kita mulai dari pola komunikasi kan. Ketika pihak-pihak ini sudah terbangun komunikasi, tentunya kan dengan sendirinya kan pasti bisa berkolaborasi pasti kan. Ya komunikasi itu paling efektif, paling penting. Dia tidak top down keputusannya atas ke bawah. Dia dari bawah mungkin ya. Berusaha bersama kolektif. Oke, selanjutnya nih Pak, hal apa aja nih yang dalam pengambilan keputusan itu yang menjadi tantangan dalam kasus-kasus dilema etika di sekolah? Ya, tantangan paling besar adalah apakah keputusan ini diterima dengan baik oleh orang lain. Itu tantangan. Keputusan ini bisa diterima tidak oleh orang lain. Karena pasti ada ketika keputusan yang tidak terima. Pro kontra. Iya, pro kontra. Karena dihadapkan lagi pada masalah lagi kan. Nah, itu tantangan. Rata-rata ketika kita sudah buat analisa, ambil keputusan. Bahkan anak-anak tidak ikhlas ada datang juga orang tuanya memprotes ya. Itu tantangan. Mungkin itu yang paling besar di samping energi ya, waktu dan energi pasti ya, untuk menyelesaikan kasus-kasus itu. Kalau memang kita berkonsentrasi tentang masalah. Oke, dalam penyelesaiannya Pak, adakah tata kala atau jadwal khusus atau memang langsung diselesaikan di tempat begitu Pak? Pastilah terjadwal, pastinya kan terjadwal ya. Kalau kasus anak itu tentunya yang paling banyak berhadapan dengan pelanggaran tata tertib. Sehari-hari. Kan pasti kan sudah bisa dibuat skema penyelesaian.
Tapi ada juga yang accidental dan tiba-tiba entah dalam hari-hari anak ini kasusnya mungkin dengan kawannya kan, tiba-tiba kadang kejadian langsung melapor kan, kita harus gimana ambil sikapnya. Kadang harus di situ terus kan, kondisional kita tegur kan, memberi nasihat kan juga penyelesaian kan. Tapi kalau pelanggaran tata tertib ada skemanya, sejadwal. Tidak bisa kita selesaikan tiba-tiba. Koordinir Pak ya. Ya bisa membuli kan, itu memang sudah ada tata tertib di sekolah kan, bagaimana penanganannya kan, sudah pasti. Jadi kemudian nih Pak, faktor apa sih yang selama ini membantu Bapak mempermudah dalam menyelesaikan kasus-kasus terkait dilema etika ini Pak? Ya, yang mempermudah itu orang-orang yang memiliki posisi strategis dan non strategis itu lebih dominan guru itulah yang paling banyak membantu banyak untuk, karena mereka lah yang paling Langsung berhadapan Pak ya? berhadapan dan mengetahui betul bagaimana. Kalau kita di sekolah kan ada teknik itu tidak bersentuhan ya dengan masalah guru lah, apalagi yang memiliki jabatan yang strategis ya kan, memang hari-hari ya. Ya. Ya, ini terakhir Pak ya. Ya. Saya ingin mau menanyakan pembelajaran apa sih yang sudah Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini sebagai pimpinan di sekolah Bapak? Ya, baru besar kan, jangan ambil keputusan itu dari diri kita sendiri. Jangan egois mungkin ya. Janganlah keputusan itu lahir dari pimpinan. Lahir keputusan itu, penyelesaiannya itu secara bersama dari hasil bahasanya kesepakatan musyawarah, bahasa ini ya musyawarah. Kalau kita lahir keputusan dari kepala sekolah biasanya untuk dominan, jarang diterima oleh orang lain. Nah itu mungkin rumahnya, ambillah keputusan bersama. Luar biasa sekali Pak Salam atas pengalamannya Ya. dan terima kasih sekali nih waktunya sudah dipakai untuk wawancara saya. Ya, bersama Bu Irma. Demikianlah hasil wawancara saya dengan Pak Salamuddin sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Laksa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Salam. Ya.